Sugeng siang rencang-rencang. Perkenalkan, namaku Fauzi. Aku cah cowok asli yang selalu nguri-nguri kebudayaan warisan leluhur. Siang ini, aku mau ajak kalian buat menjelajah Kabupaten Kendal. Seperti mengikuti tradisi Mongso Labuh yang khas dengan ingkung bebeknya. Aku juga mau ikut panen bandeng, salah satu potensi ikan yang ada di Kabupaten Kendal. Salah satu tahapan penting dalam panen ikan bandeng ini yaitu ngarat. Ada juga olahan bandeng lumpur yang biasa dimasak oleh warga di sekitar tambak. Selengkapnya hanya di Cici Anak Negeri. Sugeng siang lur, gimana puasanya? Lancar toh? Semangat yo. Aku lagi ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Aku mau mengikuti tradisi Mongso Labuh. Oh iya, salah satu makanan yang wajib ada dalam tradisi Mongso Labuh yo iki, ingkung bebek. Kita mau masak ingkung nih, bukan ingkung ayam, tapi ingkung bebek. Nah, ini buat prosesi adat Mongso Labuh. Ini ditali ya, Bu ya? Ingkung awalnya adalah masakan ayam yang selalu ada sebagai sesaji dalam berbagai acara tradisi di Jawa. Biasanya disajikan utuh bersama jeroan. Rata-rata, ingkung yang digunakan dalam berbagai ritual adat di Jawa yang menggunakan ayam. Tapi beda dengan di Desa Sidomulyo ini, ingkungnya menggunakan bebek. Bukan tanpa makna yo. Bebek dipilih warga di sini menggantikan ayam karena bebek menyimbolkan sekelompok masyarakat yang mudah diatur dan tertib. Pasti kamu pernah lihat toh rombongan bebek yang lagi diangon. Walaupun banyak dan berisi, biasanya mereka berjalan tertib, beriringan dan rukun. Begitulah filosofi yang diharapkan. Iya, Bu. Asip, bumbunya wis siap kabeh iki. Yo, Mbak, ndang dimasak. Tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan lada. Ada juga tambahan irisan kulit jeruk purut, lengkuas, kencur, kunyit, dan jahe. Jadi sebelum dibalurin ke bebeknya, bumbunya ini dioseng dulu. Setelah itu dibalurin secara merata dan nggak semuanya nih, karena setengahnya nanti bakal dimasukin bareng santannya. Ini ya Bu, semuanya udah. Ingkung bebek ini kemudian dimasak dengan cara diungkep atau direbus dalam waktu yang lama yo. Minimal yo sampai 3 jam lah. Oh iya, masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam memasak ingkung. Ada yang setelah diungkep begini masih harus dipanggang lagi. Kalau di sini sih cukup direbus sampai empuk yo. Sekarang saatnya tradisi Mongso Labuh dilaksanakan. Acara dimulai dengan membawa gunungan yang berisi hasil pertanian dari balai desa ke brak atau lokasi berkumpulnya para petani di tengah sawah. Biasanya kirap yang membawa gunungan ini ramai warga yo. Tapi karena lagi masa pandemi begini, jadi yo dibatasi. Warga yang mengikuti tradisi Mongso Labuh langsung berkumpul di brak.
Lagi ikut arak-arakan bareng warga desa Sidomulyo buat ngikutin tradisi Mongso Labuh. Tradisi ini biasanya dilakuin ketika peralihan masa panen ke masa tanam yang baru. Dari balai desa menuju lokasi dilaksanakannya Mongso Labuh jaraknya sekitar 3 km. Nggak terlalu jauh sih, tapi kalau sambil bawa gunungan segini yo lumayan capek. Di Brak, para petani sudah berkumpul di sana. Sudah membawa berbagai makanan yang akan digunakan untuk selamatan juga. Semuanya digelar di atas daun pisang. Mongso Labuh sebenarnya berarti masa awal musim penghujan. Tapi kalau di desa Sidomulyo ini dilakukan setiap mau musim tanam. Dilakukan 2 kali dalam setahun ya, dan harus pada hari Jumat Kliwon. Acara dibuka dengan tarian tradisional ya, sejenis tari gambyong yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu. Salah satu acara inti adalah prosesi pengawinan bibit padi yang dibawa oleh sepasang muda-mudi asli desa sini. Ini lagi prosesi perkawinan benih padi jantan sama yang betina. Secara simbolis nih, tujuannya biar padinya nanti bakal tumbuh subur dan juga nanti hasilnya bakal melimpah. Padi ini akan diserahkan kepada kelompok petani untuk dicampurkan dalam bibit padi mereka. Berikutnya adalah doa bersama. Nah, kalau doa bersama sudah selesai, masyarakat langsung berebut gunungan yang berisi aneka hasil pertanian. Sekarang saatnya makan bersama. Seluruh makanan yang dibawa ke Brak ini dimakan bersama petani yang hadir. Salah satu ciri khas dari Mongso Labuh ini, ingkungnya pakai ingkung bebek, bukan ingkung ayam. Jadi rasanya nih lebih gurih dan lebih nikmat daripada ayam. Ingkung sebenarnya berasal dari kata tukung, yang kalau dirujuk berasal dari kata jinakung. Sebuah kata dari bahasa Jawa kuno yo, yang berarti mengayomi. Juga dari kata manekung, yang artinya berdoa. Bentuk ayam atau bebek ingkung selalu terikat dengan kepala tertunduk, sebagai wujud bahwa manusia tidak memiliki daya kecuali dari ridho yang maha kuasa. Lur, mampir ke Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Salah satu desa yang banyak terdapat tambaknya. Nah, sekarang aku lagi mau bantu panen bandeng dulu. Sebelum kita panen bandeng, kita baca doa ritual agar panen bandeng kali ini lancar. Dan setelahnya baru kita makan bersama. Masyarakat di Desa Jungsemi ini masih memegang teguh tradisi leluhur ya. Makanya sebelum panen bandeng harus ada doa dulu, dilengkapi dengan sesaji. Masyarakat di sini percaya kalau sebelum panen tidak didoain seperti ini, bisa-bisa ada aja gangguan saat panen. Setelah doa selesai, baru kemudian makan bersama dilakukan. Sekalian sarapan ya lur. Kalau ini sih menunya bebas, apa aja boleh. Nggak ada keharusan makanan ini atau makanan itu. Yang penting bisa buat makan bersama seluruh orang yang akan panen bandengnya nanti. Oh iya lur, makan di alam terbuka seperti di sawah atau di samping tambak seperti ini bikin makanannya jadi berkali-kali lipat loh nikmatnya. Sip, tenaga wis penuh ge. Saatnya kita panen bandeng. Berbeda dengan panen ikan lainnya, panen bandeng dilakukan dengan kondisi air normal, nggak harus dikuras dulu. Nah, biar mempermudah proses panen ikannya, ikan bandeng ini digiring dari ujung tambak menuju ujung yang lainnya. Salah satu tahapan penting dalam panen ikan bandeng ini yaitu ngarat.
Ngarat itu ngumpulin ikan di pinggir supaya ngambilnya gampang. Ayo Pak. Ya mana Mari, mana Pak. mana. Kita berhenti dulu kita paduin dulu. Makanya, kebanyakan bentuk tambak memanjang seperti ini. Jadi lebih mudah saat menyisir ikan atau ngarat seperti ini. Pas dengan panjang jaring dan jumlah orangnya yo. Wah, makin ke tengah kok yo makin susah yo. Maklum wae, lumpurnya makin dalam. Bandeng adalah sejenis ikan air asin yang banyak dibudidayakan di tambak-tambak. Ikan pangan yang populer di Asia Tenggara ini bertelur dan hidup di laut. Tapi setelah umur 2 hingga 3 minggu, bandeng akan berpindah ke rawa atau muara yang berair payau. Makanya pas banget yo dikembangkan di tambak air payau begini. Biasanya panen bandeng kayak gini itu setahun 2 kali dan tiap satu panen bandeng itu tempat lain juga ikut panen bandeng. Ini kira-kira beratnya seton ya Pak ya, semuanya ya Pak ya? Ya sekitar kira-kira 1 ton lah. Dalam usia 5 hingga 6 bulan, bandeng siap dipanen. Wah, lumayan itu akeh ki, dapat banyak. Nanti aku minta ya Pak buat dimasak. Lur, aku tadi minta ikan bandeng sekalian lumpurnya buat dimasak. Hah? Kok lumpurnya juga sih? Bukannya bandengnya aja? Tenang, lumpur ini sama pentingnya soalnya dalam masakan yang akan kita buat. Kali ini kita lagi masak bandeng bakar lumpur. Masyarakat di sekitar tambak biasanya masak bandeng bakar lumpur pakai lumpur yang ada di tambak tadi. Bu, ini kurang karar. Ikan bandeng yang sudah dibuang bagian kotorannya ini dilumuri dengan lumpur dulu ya. Harus dengan lumpur yang dari tambak, jangan lumpur dari sawah. Soalnya lumpur yang dari tambak ini lebih liat, lebih tidak mudah pecah saat dibakar nanti. Nah, wis rampung ki ikan bandengnya. Yuk Mbak Lintang, kita bakar ikannya. Kalau dari tampilannya sih kelihatan kotor begini yo. Tapi jangan khawatir. Bagian dalamnya nanti bener-bener bersih kok. Ntar wes kita buktikan. Sambil kita nunggu bandengnya mateng, kita juga siapin bumbu-bumbu buat sambelnya. Biar nanti kalau diulek nggak perlu dimasak lagi. Makanya Mbak Lintang, sekalian wae kita bakar bumbu-bumbu nih. Koyo cabe, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Soalnya ikan bandeng lumpur ini akan kita hidangkan dengan sambal terasi matang. Sebenarnya sih, selain dibakar seperti ini, bahan sambalnya juga bisa digoreng atau direbus. Tapi kalau untuk pendamping bandeng bakar lumpur sih, lebih cocok dibakar begini. Lebih kering jadinya. Tinggal ulek semua bahan sambal yang dibakar ya. Tambah juga dengan gula dan garam. Nah, iki tomat. Ojo lali. Salah satu bahan sayuran yang bisa menjadi penyedap alami. Lur, masak olahan lagi yuk dengan bahan dasar bandeng. Cocok banget ki untuk menu buka puasa. Soalnya bakal dimasak berkuah. Seger deh pokoknya. Selain bandeng bakar lumpur, masyarakat sekitar juga biasanya mengolah bandeng jadi pindang. Bumbunya belimbing muluh, jadi rasanya bakal asam seger. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan dan dibuang sisiknya, potong-potong dulu, jadi ukurannya lebih kecil.
Yo, cari 3 bagian lah. Bagian kepala, badan, dan ekor. Biar lebih cepat matangnya nanti saat dimasak. Selain pakai belimbing wuluh, kita juga pakai jeruk lemon biar aromanya ini nggak amis. Nah, potongan ikan bandengnya kita kasih perasan jeruk lemon biar mengurangi aroma amisnya. Soalnya olahan pindang yang kita buat ini cara masaknya kan direbus. Biasanya lebih amis dari ikan yang digoreng atau dibakar. Bumbu-bumbunya sederhana yo. Selain belimbing wuluh, ada juga bawang merah, bawang putih, cabai, dan gula merah. Semuanya diiris tipis. Gampang banget toh. Tinggal dimasak deh. Rebus dulu airnya sampai mendidih. Kemudian masukkan semua bumbu yang sudah diiris. Tambah juga gula merah. Aduk sebentar sampai aroma wanginya keluar. Jadi, masak bandeng pindang ini dari semua bahan, bumbu termasuk bandengnya, itu direbus, nggak ada yang ditumis. Jadi, nanti masakannya jadi lebih seger ya, Bu ya? Iya. Setelah itu, tinggal masukkan ikan bandeng yang sudah diiris tadi. Tunggu sampai agak mateng yo ikannya. Kira-kira butuh waktu sekitar 10-20 menit. Nah, kalau ikannya sudah mateng, tinggal tambah irisan belimbing wuluh. Belimbingnya sengaja dimasukkan terakhir yo. Jadi masih seger rasa asemnya. Piye tampilannya? Menggoda selera toh? Cocok banget buat menu berbuka. Yuk, sikat!